Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatima dari kelas 222A Manajemen dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar Maju. Nah, kali ini saya akan memaparkan materi tentang etika bisnis, yaitu etika perilaku pelaku bisnis. Yang pertama, etika. Nah, menurut saya etika merupakan adat watak kesusilaan seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Dan menurut para ahli etika adalah yang pertama Dr. Andes O.P. Somorangkir. Dia mengatakan bahwa etika sebagai pandangan manusia dalam berperilaku. Dan yang kedua Dr. Andes Sidi Gajalba. Dia mengatakan bahwa etika adalah teori tentang perilaku perbuatan manusia. Dan yang ketiga Dr. Andes Haji Burhanuddin Salam. Dia mengatakan bahwa etika adalah nilai dan norma moral yang menentukan perilaku seseorang dalam kehidupannya. Nah, adapun tujuan etika, yaitu yang pertama, etika adalah sarana untuk berorientasi pada kehidupan manusia. Dan yang kedua, punya kedalaman sikap, bisa melatih kemandirian dan bertanggung jawab untuk kehidupan. Dan yang ketiga, memberitahukan pada orang lain bagaimana mereka menjadi pribadi yang lebih baik. Dan yang terakhir, memimpin pengembangan masyarakat menuju kehidupan yang damai, tertib, dan tentram. Nah, di dalam etika ada pun macam-macamnya. Yang berikut macam-macam etika. Yang pertama, etika deskriptif. Yang dimaksud dengan etika deskriptif adalah etika yang memberikan dasar sebagai acuan untuk keputusan tentang perilaku atau sikap yang mau diambil. Dan yang kedua, etika normatif merupakan etika yang menetapkan pola perilaku ideal seharusnya dimiliki manusia dan memberikan nilai. Dan yang ketiga, metaetika atau meta. Kata meta berasal dari bahasa Yunani yang artinya melebihi atau melampaui. Dan metaetika ini mempersoalkan tentang bahasa normatif sehingga dapat diturunkan menjadi ucapan kenyataan. Nah, adapun contoh etika dalam masyarakat dan perilaku. Yang pertama, etika perangai. Etika perangai adalah adat atau kebiasaan yang ada di dalam masyarakat waktu tertentu dan daerah tertentu. Etika ini telah disepakati oleh kelompok sehingga menghasilkan penilaian seseorang dalam berperilaku. Contohnya, etika perangai yaitu pergaulan anak muda, upacara adat, upacara pernikahan di daerah tertentu, dan busana adat daerah. Dan yang kedua, etika moral menjelaskan tentang baik buruknya perilaku berdasarkan kuadrat manusia. Jika etika ini dilanggar, maka menimbulkan kejahatan dan dampak buruk. Contohnya etika moral yaitu berkata jujur, menghormati orang yang lebih tua, menghargai perbedaan pendapat, dan membela kebenaran dan keadilan. Dan yang ketiga, etika pribadi. Yang dimaksud dengan etika pribadi ini berasal dari diri sendiri seseorang menjadi lebih baik. Misalnya seseorang pebisnis yang sukses dan kaya raya. Dia bisa menjadi orang yang lebih sukses karena tidak lupa dirinya sebagai hamba Tuhan, sehingga berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik. Dan yang keempat, etika sosial. Etika sosial berhubungan dengan seseorang, dengan lingkungan sosialnya. Contohnya, seseorang pejabat yang dipercaya untuk mengelola keuangan milik negara, tetapi dia melakukan korupsi sampai tidak dapat tanggung jawab pada pemerintah. Etika ini bisa merusakkan nilai sosial yang ada dalam masyarakat. Dan yang kedua yaitu perilaku. Pengertian perilaku yaitu merupakan seperangkat perbuatan atau tindakan seseorang dalam melakukan respon
terhadap sesuatu dan kemudian dijadikan kebiasaan karena adanya nilai yang diyakini. Adapun dua faktor yang mempengaruhi perilaku, yang pertama yaitu faktor predisposisi. Faktor ini mempengaruhi oleh pengetahuan dan sikap masyarakat terhadap kesehatan, tradisi, dan kepercayaan masyarakat terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan, sistem nilai yang dianut masyarakat, tingkat pendidikan, tingkat sosial, ekonomi, dan sebagainya. Dan yang kedua yaitu faktor pendukung. Faktor ini mencakup ketersediaan sarana dan prasarana atau fasilitas kesehatan bagi masyarakat, misalnya air bersih, tempat pembuangan tinja, kesediaan masyarakat yang bergizi, dan sebagainya. Dan yang ketiga yaitu pelaku. Yang dimaksud dengan pelaku adalah orang yang terlibat di dalam suatu kegiatan seperti menjalankan bisnis, kegiatan bisnis di dalamnya terdapat hubungan yang saling membutuhkan antara pelaku dan konsumen. Kepentingan pelaku adalah memperoleh laba dari transaksi ke konsumen, sedangkan konsumen memperoleh kepuasan melalui pemenuhan kebutuhan terhadap suatu produk. Nah, yang terakhir yaitu bisnis. Yang dimaksud dengan bisnis yaitu merupakan jumlah seluruh kegiatan yang diorganisir oleh orang-orang yang berkecimpung dalam bidang perniagaan industri yang menyediakan barang dan jasa untuk kebutuhan, mempertahankan dan memperbaiki standar serta kualitas hidup seseorang. Nah, itulah materi dari saya tentang etika bisnis, yaitu etika perilaku pelaku bisnis. Jika ada yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.